Selamat pagi saudaraku. Di pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami saat ini. Bahkan di sepanjang hari ini, di dalam kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita pada saat sekarang ini. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Timotius kembali dari jemaat di Tesalonika, ia membawa kabar yang menggembirakan. Dan ini sangat menyenangkan hati Paulus. Dan kabar itu adalah tentang pertumbuhan iman jemaat di Tesalonika dan bagaimana jemaat di Tesalonika hidup dengan penuh kasih. Hal ini, saudaraku, membuat Paulus terhibur dalam kesesakan dan kesukaran yang sedang ia hadapi pada saat itu. Kesukaran yang tengah ia alami. Namun Paulus bersyukur dan ia kembali bersemangat ketika dia mendengarkan kabar yang dibawa oleh Timotius ini. Sehingga kita bisa melihat pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 ada keinginan dan harapan dari Paulus untuk bisa bertemu kembali dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Kemudian juga Paulus berdoa bagi mereka seperti yang terdapat di dalam ayat 12 dan ayat yang ke-13. Paulus berdoa supaya Tuhan menjadikan jemaat di Tesalonika bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih yang satu terhadap yang lainnya, menguatkan hati mereka dan tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Inilah doa Paulus bagi mereka. Nah, saudaraku, kabar baik dalam kehidupan kita ternyata ketika itu diberitakan kepada kita, ketika kita mendengarnya, itu ternyata dapat menghibur kita ataupun menghibur seseorang yang kita sampaikan tentang kabar yang baik, tentang kabar yang dapat menyenangkan dan menghibur hatinya. Seperti kabar yang dibawa oleh Timotius ini kepada Paulus, itu sangat dapat menghibur Paulus. Dan juga kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Paulus dalam nas ini. Dalam nas ini, walaupun dalam kesesakan dan kesukaran hidupnya pada saat itu, dan walaupun Paulus
sangat membutuhkan dukungan doa. Dia sangat membutuhkan semangat dari orang lain. Tapi apa yang Paulus lakukan? Paulus tetap berdoa bagi jemaat di Tesalonika. Nah, hal ini saudaraku mengingatkan kita, walaupun banyak permasalahan yang kita hadapi, walaupun kita juga berada di dalam kesesakan dan kesukaran hidup kita diingatkan supaya kita jangan lupa mendoakan orang lain yang mengalami hal yang sama dengan kita, yang juga barangkali hidupnya dalam kesesakan, hidupnya dalam kesukaran. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama tetap kuat di dalam iman. Kita juga penuh kasih. Bahkan juga seperti doa Paulus ini, kita tak bercacat dan kita kudus di hadapan Allah. Kenapa hal ini dilakukan? Kita bisa menyampaikan kabar baik kepada orang lain, bahkan juga kita saling mendoakan. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita saling menguatkan. Karena itu, baiklah kita seperti Timotius dalam nas ini, yang selalu bisa membawa kabar baik bagi orang lain, yang bisa membuat hati orang lain bergembira dan berbahagia. Bahkan juga kita seperti Paulus yang selalu mendoakan orang lain, walaupun dia sangat membutuhkan dukungan doa dan semangat dari orang lain. Sehingga kita bersama-sama saling menguatkan, kita bisa bersama-sama tumbuh dalam iman dengan penuh kasih. Kita tidak bercacat dan tetap kudus di hadapan